Pria itu mengambil pisau dan garpunya lalu membalik steak tersebut. Dengan saksama memeriksa tekstur dagingnya. Ia bahkan meraih dan menyentuh steak itu, lalu menggelengkan kepala kepada pelayan sambil mengatakan bahwa steak tersebut sudah benar-benar dingin. Apakah kamu mencoba memberi makan seorang pengemis? Keluhnya. Pelayan itu segera meminta maaf dan pergi mengganti steak tersebut. Tetapi setelah pelayan pergi, pria itu menelan ludah dengan gugup karena ia tidak memiliki satu sen pun. Kepala koki memerintahkan stafnya untuk memasak steak yang baru, namun yang mengejutkannya, pria itu hanya meliriknya dan ingin mengembalikannya lagi. Setelah beberapa hidangan dikembalikan, sang koki tidak berani meremehkan lagi dan memutuskan untuk memasak sendiri. Ia yakin kali ini akan memuaskan pelanggan tersebut, tetapi pria itu tetap tidak puas. Pelayan yang kebingungan tidak punya pilihan selain memanggil manajer dan kepala koki. Sang koki mempertanyakan apakah pria itu pernah memakan hidangan ini sebelumnya. Pria itu menjawab bahwa bukan hanya pernah memakannya, ia bahkan bisa mengajari sang koki cara membuatnya. Dengan syarat ia diizinkan masuk ke dapur. Dengan marah namun enggan mundur, sang koki pun setuju. Pria itu berjalan ke dapur, berpura-pura memeriksa semuanya dengan serius, lalu mulai menunjukkan kemampuannya. Hidangan ini membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi, dan satu kesalahan saja bisa sepenuhnya merusak cita rasanya. Tak lama kemudian prosesnya memasuki tahap krusial pembuatan saus. Pria itu diam-diam menghitung dalam hati, mengingat kembali resepnya, dan mengandalkan pengalaman memasaknya selama bertahun-tahun untuk mengendalikan setiap takaran dengan presisi. Tak lama kemudian ia berhasil membuat beef Wellington yang sempurna. Saat sang koki mencicipinya, ia langsung menyadari bahwa pria ini datang untuk mengambil posisinya. Dan begitu saja, pria itu berhasil menjadi kepala koki yang baru. Namun, tim dapur menolak menerimanya dan dengan sengaja memasak makanan yang buruk, sehingga memicu keluhan dari para pelanggan. Manajer pun buru-buru meminta maaf untuk menenangkan keadaan dan dengan marah menuntut pria itu agar mengendalikan timnya. Di luar dugaan, pria itu memecat semua orang dan memutuskan untuk membangun timnya sendiri dari awal. Ia pertama-tama mendekati seorang koki yang sangat terampil. Tetapi koki itu menolak dengan mengatakan bahwa pria tersebut tidak cukup layak untuk memimpinnya. Alih-alih marah, pria itu menantangnya dalam sebuah duel pisau. Sang koki tak pernah menyangka bahwa teknik pisau pria itu akan begitu presisi dan cepat. Menyadari kekalahannya, koki tersebut pun setuju untuk mengikutinya. Selanjutnya, pria itu pergi ke sebuah toko roti terkenal tempat seorang koki pastry sangat dipuji. Ia mengundang koki pastry tersebut untuk bergabung dengannya. Tetapi sang koki pastry mencoba menolak dengan memberinya satu baki penuh roti. Sambil berkata bahwa ia hanya akan ikut jika pria itu menghabiskannya. Bukan hanya menghabiskannya, pria itu juga menunjukkan cara-cara agar roti tersebut bisa diperbaiki sambil memakannya. Koki pastry itu merasa dimengerti untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya selama 10 tahun demi bergabung dengannya. Dan demikianlah pria itu membentuk sebuah tim baru yang sepenuhnya berisi talenta sejati. Dengan mereka di sisinya, posisinya akhirnya benar-benar kokoh.